Materi hari ini sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini bab 2 itu adalah reproduksi tumbuhan dan hewan. Tapi khusus hari ini kita akan bahas reproduksi tumbuhan, yaitu pada tumbuhan, reproduksi tumbuhan yang kita bahas hari ini. Kita khususkan materi hari ini yaitu tumbuhan. Yang pertama sebenarnya dua kita bahas. Ada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Dan tumbuhan Gymnospermae. Ya, sebelum kita bahas Gymnospermae, kita bahas dulu Angiospermae. Yang pertama adalah pengertian. Apa pengertian Angiospermae? Yaitu pengertiannya. Kemudian di sini perkembangbiakannya terjadi nanti dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif, kemudian perkembangbiakan generatif. Nah, ini perkembangan vegetatif itu dibagi menjadi dua, ada alami, ada buatan. Perkembangbiakan generatif itu ada 3. Alami nanti ada 5 bagian, 5. Di sini ada 3 bagian buatan. Nah, itu dia. Perhatikan ke depan. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya sudah dikirimkan video, tentu kamu sudah baca di rumah, sudah kamu lihat materi kita hari ini. Ada beberapa wacana yang bersuruh, ada gambar, ada latihan. Untuk hari ini, ibu anggaplah ini kelompok. Ibu bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing diskusi walaupun dalam keadaan jaga jarak, diskusi untuk membahas tentang ini. Pengertian Angiospermae itu apa? Ya, bisa kamu lihat, baca di buku paket atau di buku ringkasan dari video yang sudah dibagi. Bisa dari bacaan, bisa dari video. Kalau bawa HP juga boleh didengar kembali tanpa mengganggu keributan. Apa perkembangbiakan vegetatif itu? Alami dan buatan. Alami ada 5 apa saja, buatan ada 3 apa saja, generatif ada 3 apa saja. Berikan kesempatan untuk diskusi, walaupun kita bagi saja diskusi kelompok 5 menit. Misalnya yang ini pengertian Angiospermae, belakangnya dia vegetatif alami, belakangnya vegetatif buatan, belakangnya generatif. Begitu juga kelompok yang lain. Nanti ibu suruh masing-masing kelompok ke depan untuk menjawabnya. Ya, ibu silakan. Bisa lihat videonya di HP. Kalau mau gunakan video boleh, mau gunakan bacaan dari buku paket juga boleh. Ya, jadi harus gunakan yang mana saja boleh. Ya, silakan. Bisa diskusi secara tetap di tempat, tapi diskusi dengan kelompok. Ini yang mau didiskusikan ya. Ibu kasih kesempatan. Ya, sebelum diskusi, coba duduknya tenang dulu, tarik dulu nafas sebanyak 3 kali supaya tenang, supaya semangat. Tadi kan udah belajar berapa jam. Ya, duduk tenang. Jadi kalau kamu perhatikan, duduk tenang seperti ini. Tangannya di sini, kemudian tarik nafas 10 kali. 10 kali ya, biar tenang ya, kita buat. Untuk masing-masing. Ya, selesai ya. Jadi Bu rasa udah makin segar. Sekarang boleh diskusi. Boleh gunakan media video yang mau pakai video, mau bacaan
Kedua, perkembangan biakan vegetatif terbagi jadi alami dan buatan. Alami apa saja? Ada di situ rizoma kan? Apa lagi? Cari. Nah, kalau secara buatan ada cangkok, ada stek, apa lagi? Cari. Lalu perkembangbiakan generatif apa aja? Berarti kelompok lain tidak ambil sperma lagi, berarti ke perkembangbiakan alami. Ini kelompok 2 berarti sudah ya, ke depan. Yang kelompok lain juga sama juga jawabannya. Jika sudah sama atau ada yang mau ditambahkan nanti, itu nanti kita lihat satu persatu. Ya, kasih silakan duduk. Ya, kemudian kita sampai ke perkembangbiakan vegetatif. Ada 2 alami ya, kelompok sana dulu alami. Yang siap ini nggak usah di ya, kelompok ini alami. Kelompok ini buatan, berarti kelompok ini tinggal generasi. Sudah ada pilihan. Yang lain diperhatikan kelompok kerja, kelompok kawan. Kasih, silakan duduk kelompok ini. Buatan. Tumbuhan angiospermae itu dijelaskan, refleksikan dari kerja kelompok kamu. Itu adalah tumbuhan, singkatnya dia adalah tumbuhan biji tertutup. Kenapa dia disebut tumbuhan biji tertutup? Karena kamu lihat di sini yang dijawab teman kamu itu sebenarnya itu dia berada di bakal 2. Kenapa dia dikatakan biji tertutup? Karena bijinya ada di dalam bakal 2. Walaupun ini sudah benar ya. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae atau biji tertutup itu terjadi 2. Yang pertama perkembangbiakan vegetatif atau secara kawin, bahasa sehari-hari kita. Nah, berarti ada di situ sel sperma atau sel jantan. Kalau sebelumnya bab 1 sudah belajar reproduksi manusia kan? Ada sperma, pada tumbuhan juga ada. Kemudian ada sel telur atau ovum, pada tumbuhan juga ada. Itulah terjadi pada vegetatif, perkembangbiakan vegetatif atau kawin. Perkembangbiakan vegetatif atau kawin terjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara alami, vegetatif secara alami, dan perkembangbiakan secara buatan. Kalau alami artinya di situ dia perkembangbiakannya terjadi sendiri tanpa bantuan, tanpa ada bantuan. Kalau dia buatan di situ ada bantuan atau ada buatan manusia. Jadi ada alami ada 5, yaitu rizoma. Rizoma itu adalah pada ruas atau berjari. Contohnya itu pada kunyit. Ya, kalau kamu baca kembali bukunya atau lihat videonya kamu nampak pada jahe, pada lengkuas itu rizoma. Kemudian stolon. Stolon itu menjalar, yaitu pada stroberi. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis itu pada bawang. Ya, umbi lapis. Umbi batang itu pada kentang. Ya, kentang. Itu terjadi umbi batang. Kemudian kuncup adventit daun, ya, itu pada cocok bebek. Jadi itu semua secara alami. Secara buatan itu kita buat sendiri, itu yaitu secara cangkok, merunduk atau stek, atau kamu buat cangkok. Ya, biarkan secara generatif atau tak kawin. Kalau kamu lihat cari buku yang lain atau dari video yang dibagikan, ada 4 di situ. Jadi selain penyerbukan, selain pembuahan, selain penyebaran biji, ada satu lagi yaitu pencambahan. Ya, nanti ada yang paket kita ikuti di sini. Penyerbukan. Penyerbukan itu atau polinasi itu juga ada 5 proses sebenarnya. Penyerbukan
zigot yang menjadi individu baru, ya, dihasilkan adalah zigot. Kemudian penyebaran biji. Pernah lihat tanaman padi kan? Jadi sebarkan biji, penyebaran biji itulah terjadi perkembangbiakan. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu reproduksi pada tumbuhan khusus kepada tumbuhan Angiospermae. Nah, sebelum kita lanjut untuk latihan, kita tarik dulu kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Yang satu, menyimpulkan tentang Angiospermae. Apa itu Angiospermae? Kelompok satu, serentak menyimpulkan Angiospermae tumbuhan yang menghasilkan. Ya, tumbuhan yaitu tumbuhan tertutup karena bijinya ada di batang buah. Nah, itulah materi kita yang pertama. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae terjadi. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu kelompok 2. Apa saja secara alami? Rizoma, ya, yang ini kuat. Stolon, kemudian, nah, lanjut. Ya, ya, pucuk aktif daun. Ya, kesimpulan yang berikutnya yaitu secara buatan. Kelompok ini kamu. Runduk, ya, cangkok, runduk, dan stek. Ya, ini kelompok 4. Perkembangbiakan secara generatif, yaitu terjadi 3 cara, yaitu penyerbukan, ya, penyebaran biji. Ya, itulah dia ya materi kita hari ini. Untuk kedepannya tugas, yaitu yang Ibu bagi di video, atau kalau kamu lihat di buku juga ada. Itu tugas kita. Yang belum melihat videonya, yaitu buku halaman 54. Itu tugas kita untuk berikutnya. Tugas kita untuk berikutnya halaman 54. Ya, di situ kamu melengkapi tabel. Sudah ada contohnya. Ada singkong. Bagian tumbuhan yang ditanam pada singkong itu apa? Batang. Kemudian dia vegetatif alami atau buatan. Singkong di situ adalah buatan karena dibantu oleh manusia. Kemudian bawang merah itu secara undi. Vegetatifnya alami atau buatan, di checklist yang alami. Jadi kamu cari paling tidak 3 lagi tumbuhan di sekitar kamu atau tumbuhan yang ada di buku, buat ke tabel. Itu jadi pekerjaan atau latihan berikutnya. Ya, sampai di sini ini materi hari ini. Nanti ada lagi yang mau ditanyakan? Materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada tetap seperti biasa. Walaupun kita sudah tatap muka, waktu 30 menit tidak cukup untuk belajar materi kita sampai habis semester ini. Jadi di rumah masih tetap belajar sendiri. Jadi WA group itu tetap diperhatikan. Kalau ada tugas-tugas tambahan, video-video yang dikirimkan itu kamu kerjakan, kamu simak, ambil inti-inti materinya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena itu yang penting untuk kita semua. Jadi itu aja materi kita hari ini. Ya. Refleksi saya terhadap aksi nyata modul 2.1 dan 2.2, yaitu saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu masih banyak kekurangan dan belum lengkap. Itu disebabkan karena saat merencanakan juga saya bolak-balik mengganti RPP dikarenakan antara kondisi daring dan rencana untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Ketika saya mencoba daring, tidak banyak murid yang terlibat di dalamnya, dan juga fasilitas saya ketika merekam itu tidak berhasil. Jadi saya menunggu saat pembelajaran tatap muka terbatas. Setelah tatap muka terbatas, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran PSE ini, sosial dan emosional. Ternyata PTM terbatas, waktunya juga terbatas, hanya 30 menit untuk 1 jam pelajaran. Saya memanfaatkannya, dan di situ juga terjadi banyak kekurangan atau perbaikan yang saya lakukan, yaitu
pertama dalam hal penghematan waktu, pemanfaatan waktu supaya bisa dilakukan sampai lengkap sempurna, dan rencananya ke depannya saya akan melakukan perbaikan, yaitu dari persiapan perencanaan RPP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian menyesuaikan dengan kondisi siswa, begitu dengan juga keadaan di sekolah, bahkan alat sarana prasarana. Karena sewaktu mengajar saya merencanakan menggunakan PowerPoint, ternyata di sekolah Infocus tidak dapat kita gunakan karena Infocus ada yang dalam perbaikan, kemudian faktor sumber arus juga dalam perbaikan di saat itu di sekolah saya. Kedepannya saya akan memperhatikan semua media, alat, dan bahan yang digunakan untuk pembelajaran. Oleh karena itu dalam pembelajaran tersebut saya menggunakan masih WA Group. Walaupun tatap muka, saya membagikan konten berupa video, berupa PPT, dan gambar diagram carta itu melalui WA Group. Itu yang saya lakukan untuk melakukan diferensiasi konten. Kemudian dalam diferensiasi proses saya gunakan tetap pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa yang saya sudah buat pendataannya dari kesiapan belajar, yaitu melalui pretest yang saya lakukan. Kemudian pada diferensiasi produk pada pembelajaran itu saya akan menagih 2 minggu yang ke depan, yaitu menagih keterampilan siswa yaitu mencangkok. Jadi diferensiasi produk itu didapatkan pada keterampilan pertemuan berikutnya. Kemudian dengan penerapan pelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya menyadari pembelajaran ini akan lebih menyenangkan dan akan lebih memfasilitasi setiap murid kita tentang pembelajaran. Kalau pada masa lalu saya belum pernah menerapkan PSE atau pembelajaran diferensiasi ini dalam pembelajaran saya. Harapan saya ke depannya pada masa akan datang dan sekarang juga saya akan memulai untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Karena saya menyadari bahwa dengan penerapan pembelajaran diferensiasi maka saya akan lebih mengenal kemampuan setiap murid yang saya ajar setiap kelasnya dan juga kelemahan, sehingga saya dapat mengakomodasi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap murid dalam setiap pembelajaran. Sedangkan pembelajaran sosial emosional diperlukan untuk melihat atau mengatur kondisi keadaan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, di mana siswa akan lebih baik mengikuti pembelajaran sampai akhir ketika kita menerapkan pembelajaran sosial emosional. Sebagai contoh, ketika siswa sudah merasa jenuh, maka kita melakukan kesadaran penuh untuk teknik stop, dan itu sangat bermanfaat. Saya merasakan bahwa pembelajaran ini sangat bermanfaat dan saya akan menerapkan selanjutnya dalam pembelajaran saya. Terima kasih.